Eva untuk bikin konten-konten begini tuh bukan sekali lagi buat karena saya punya banyak uang, Mbak. Kalau saya punya banyak uang, kelasmu gak ngene kayak. Kalau saya punya banyak duit, kelasmu VIP. Kayak di launch bandara yang dibikin KP2MI, iya dong. Seneng loh punya kelas VIP, memang gak seneng. Walaupun kamu di sana tidur saking penai. Ya kan? Kalau saya punya banyak duit, kelasmu nggak di sini. Kelasmu ada di Kemang Pratama sana. Yakin, ngapain ada di Bekasi, di lingkungan yang sempit, kenapa? Makanya doain saya punya banyak duit. Amin. Loh, kalau punya banyak duit, tak tapek dewe, tak kayak yakin. Serius, saya kalau punya banyak duit ya kalian semua jadi saksi. Enggak tak tapek dewe, tak kayak beneran. Nanti kalau sudah habis saya berhayal lagi. Untuk dapat duit yang lebih banyak, tak kasihin lagi, habis lagi berhayal lagi gitu. Lah duit disimpan buat apa sih? Ya kan? Jadi intinya itu, saya minta untuk dibikinin konten-konten begini itu bukan untuk sok-sokan pamer di sosial media. Apa saya pamerkan harus tak pamer raimu modeling gila-gila, ngapain juga? Ngapain? Tujuannya untuk memberikan edukasi ke luar sana bahwa LPK itu nggak semengerikan yang mereka sangka itu loh. LPK itu nggak semengerikan yang mereka omongkan di luar. Selama ini di LPK itu disekap, kamu disekap nggak? Ya. Kebebasanmu dibatasi enggak? Enggak. Kowe kayak mangan kamu dijatah enggak? Enggak. Makan kamu ngambil sak suka-sukamu ke wadah bengi-bengi yang goreng sego. Sampai lo seigel marah-marah. Sekarang udah enggak sih? Masih enggak? Enggak. Malam-malam ada nyuri-nyuri goreng nasi enggak? Enggak. Apa? Bahasa tai-tai. Tai-tai. Gitu loh, naral rentos. Bener tai-tai. Kamu siapa? Ayu Orang mana? Lampung, Mem. Lampung. Lampungnya mana? Lombok Barat. Anaknya siapa? Pak Hasdan. Tahu. Ngomong apa? Pak Ebi. Kamu bisa kenal Pak Ebi dari mana? Dari teman. Dari teman. Temanmu siapa? Novita. Novita itu siapa? Novita anaknya Pak Ebi yang dulu ke Singapura. Oh ya, berarti sponsormu si Novita itu, Mas Ebi. Ya. Terus aku tanya, temanmu Novita itu nanti bakal dapat komisi kan dari Mas Ebi? Kurang tahu, tak kasih tahu dia dapat. Loh, dunia ini ya simbiosis mutualisme loh yuk. Dunia itu nggak ada yang gratis. Aku kenalin kamu ke calon suamimu ya aku njaluk komisi ya gratis-gratis, saya rugi lah bingung. Ini yang kita harus sama-sama tahu ya. Iya Rek. Terus apa namanya? Apa ini Dek? Gitu sih teman-teman ya. Jadi saya ingin membuat metode pembelajaran yang lain dari yang lain. Saya ingin membuat metode pembelajaran yang kamu ingat sampai kamu dimanapun berada. Hubungan kita hanya hubungan kamu dan perusahaan. Di sini. Tapi di luar kita bisa berhubungan sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat. Aku bahkan sering bilang sama Lose Dedek bahwa menjadi guru di PJTKI, di LPK PMI itu harus bisa menjadi guru. Yo digugu, yo ditiru, maka Bapak selalu bilang bergaul bersama mereka, hidup bersama mereka, duduk bersama mereka, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Bapak selalu meminta Lose Dedek begitu. Biar apa? Biar kita punya rasa empati yang baik. Bisa jadi teman. Kalau Ade pengen curhat sama Dede ya boleh. Sama saya juga boleh deh. Boleh. Biar bisa menjadi teman. Lose Dedek juga bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau Lose Dedek meminta belangko medical. kalau
Ini terganggu loh. Maaf ya, benar pasku diganggu loh, Ben. Enggak fokus. Perasaan kalimu Aduh, enggak. jadi bisa menjadi teman, bisa menjadi guru, bisa menjadi ibu, dan bisa menjadi majikan dalam waktu yang sama. Susah nggak? Susah. Ada nggak di sini dari teman-teman yang pingin cita-cita pingin jadi losa suatu hari? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada kamu nanti cari saya. Karena saya memang memprioritaskan mantan PMI yang kerja di tempat ini. Entah di tempat ini, mau di Lampung atau di Ngawi atau di cabang yang lain, di Malang mungkin, di NTB mungkin, harus memang mantan TKI, mantan PMI. Kenapa? Karena biar mereka punya rasa empati terhadap kalian. Kalau mereka mahasiswa misalnya S1, S2 ngajar kamu, yo mencret. Kemarin Idul Fitri, wus. Kalau ngajar mahasiswa kan diterangkan satu SKS itu ada berapa materi yang harus kalian pelajari. Masih dua hafalan, nggak sudah sekolah, asam lambung naik. Salon pos di sini, satu di sini. Jadi ngajari teman-teman yang sudah punya keluarga, yang punya beban, yang punya utang. Ada yang punya utang nggak? Banyak. Punya cicilan banyak. Cicilannya apa? Mekar. Apa meneh? Apa cicilannya? Pinjol. Apalagi? Bojone kena judol. Apa meneh? Nah, apalagi selain suaminya kena slot? Apalagi? Dioperi tonggo. Nah, kemana? Dek, suamimu kemana? Apalagi? Apa masalahnya di rumah? Anak sekolah, apalagi? Gak duwe omah? Ya kan? Utangnya banyak. Kemarin yang berangkat siapa itu terjerat rentenir? Apalagi? Ada yang suaminya di penjara, narkoba, kemana? Kan itu masalah kalian yang sekarang terjadi ya. Dan masalah itu dari tahun ke tahun sama. Saya ngajar itu mulai dari tahun 2005 sampai sekarang, masalahnya sama. Terjerat hutang. Kalau enggak orang tuanya sakit, kalau enggak anaknya sakit, kalau enggak miskin enggak punya rumah diusir mertua, kalau enggak sakit hati dirasani tonggo, kalau enggak bojone ra kerja dilala dingklang, kalau enggak bojone kena judi slot, kalau enggak kena pinjol, kalau enggak anak mau sekolah masuk TNI cita-citanya tapi saiki ora ndek duit. Masalah ini sama. Jadi ritmenya itu sama. Nanti kamu berangkat, kamu kenapa ada di sini, masalahmu apa? Anaknya kenapa? Titipin mama. Lah bapaknya kemana? Yo rasa nangis juga. Nangis ya. Rasa nangis. Anaknya kemana? Ada di rumah. Yo ketemu. Dititipin mama. Bapak. Mamamu kemana? Sudah meninggal. Nangis apa? Terus suaminya kemana? Suaminya nggak ada. Suaminya kemana? Sudah bercerai. Kenapa bercerai? Ya saya. Aman, mukamu nggak kelihatan. Kenapa bercerai? Hah? Selingkuh. Diopeni koncone. Kamu orang mana? Jakarta Barat. Oh ya? Apa yang nomor yang satu lagi? Sekolahnya apa? SMK. Jurusan? Administrasi perkantoran. Anakmu umur berapa sekarang? Sama anakku dong. Pernah lihat anak saya? Di YouTube sama TikTok. Kesini nggak pernah? Kan dia sering kesini. Cowok. Sakit kan? Berat kan? Biasanya kamu kerja apa? Jaga bayi sama bersih-bersih di rumah. Jaga bayi Sama bersih-bersih. di rumah orang gitu. Enggak diantar ke rumah memang. Oh, diantar ke rumah kamu, dititipin gitu. Oh, aku juga gitu dulu. Aku juga, saya kan kerja ya. Jadi dulu anak saya tak gitu. Sampai sekarang, bahkan sampai sekarang. Cuman yang tak titipin itu sekalian ngerjain PR, sekalian ngajarin ngaji gitu. Nah nanti jam 6 dijemput sama Pak Ustadz pulang. Ya itu. Tapi kamu sabar, balas itu semua dengan prestasi. Buktikan ke orang tuamu,
buktikan ke suamimu, mantan suamimu bahwa kamu bisa tanpa dia. Saya yakin di sini teman-teman juga mengalami hal yang serupa ya. Jadi masalah ini tiap hari akan terjadi begitu terus. Dan masalah ini nggak hanya kamu dok, banyak yang ngalamin. Kemarin kan ada beberapa anak yang kita sempat podcast ya, kayak Mbak Krisna. Mbak Krisna itu masalahnya luar biasa loh. Kemana dia? Besok play dia. Besok terbang. Iya. Mbak Krisna, kamu bisa nonton di podcast kita. Mbak Krisna itu masalahnya luar biasa sekali, luar biasa. Dan Mbak Krisna itu orang yang sangat kuat. Aku harap kamu bisa menjadi lebih dari Krisna. Nah, ada lagi yang sudah terbang si Lilis Sukarsi ya. Lilis siapa itu? Itu juga ekstrim. Dia terlilit hutang, dia kena masalah rentenir, bahkan bapaknya meninggal tenggelam karena dia gandolan jirigen ya. Waktu dia pulang ke rumahnya ketika dia nyebrang sungai, tonton deh. Akhirnya bapaknya tenggelam di sungai itu dan ternyata ibunya di rumah sudah punya hutang untuk kehidupan sehari-hari, untuk beli beras, untuk makan, karena anaknya ada 3 atau 4 waktu itu. Dan ternyata yang diharapkan untuk bisa bayar hutang bapaknya sudah tenggelam. Coba kalau itu kita bagaimana? Jadi itu sesuatu yang kita tidak bayangkan akan terjadi dalam hidup kita. Makanya aku pesan sama kalian semuanya, jangan menganggap bahwa hidup ini enteng, hidup ini berat. Untuk bisa membantu kita meringankan hidup ini cuma Tuhan, siapa lagi? Ya doa. Maka jika kita ingin memutus rantai kemiskinan kita, ya memang kita harus kerja. Kamu nggak bisa meratapi terus nasib kamu yang di apa namanya, dihianati suamimu yang sekarang anaknya masih kecil, terus apa namanya, anaknya sekarang masih kecil, terus dititipin sama bapak, sedangkan anak segitu masih butuh perhatian orang tua sekali ya. Perempuan mana sih yang rela ninggalin anak demi begini, kan enggak? Di sini kamu dicecer harus belajar, suruh ngapalin tiap hari, kamu harus apa namanya, ngerti dengan keadaan, kamu dipaksa untuk bahkan mau ke belakang aja harus antri dan segala macam. Saya rasa ini berat. Kalau mentalmu nggak kuat ya bisa gila. Makanya kita harus benar-benar, mental kita harus kita siapkan. Mental kita harus cukup sebelum kita berangkat. Kalau kita nggak cukup mental kita, kalau kita nggak memang benar-benar siap, ketika kamu dapat majikan yang saya bilang random tadi, stres kita. Nyerah kamu nanti. Pengorbanan kalian selama di sini akan terbuang sia-sia. Itu sih teman-teman. Jadi saya harap kamu sabar, dan saya yakin teman-temanmu di sini semua support kok. Aku dengar dari ceritanya anak-anak yang di podcast kita maupun yang banyak kan yang curhat-curhat ke saya, kalian di sini lumayan baik sama temennya, saling support, dan itu memang harapan saya. Jangan saling nyuri punya temennya walaupun itu celana dalam ya. Pet juga celana dalam bisa kok nah, yakin kumpulan ini dong celana dalam nih, siap nih ya pernah. Aku mudah kayak enggak. Biasa aja loh, kita tuh juga bercanda loh. Ini biasa aja loh. Nah, kan ganggu lagi. Permisi, memanggil Zuaria, Renawati, Listiani. Nanti ngambil HP mau psikotes. Mau psikotes, kenapa dengan psikologimu? Kenapa kita terganggu? Memang sekarang harus ada psikotes ya guys, karena takutnya kalau kalian nggak siap secara mental. Jadi saling support aja ya sebenarnya, jangan saling nyuri, jangan saling menjatuhkan, jangan saling bully, karena ya kita di sini nggak ada siapa-siapa. Kita nggak punya orang tua, kita nggak punya saudara. Ini di sini berapa lama? Baru 1 minggu. 1 minggu. Iya. Semua dirinya 1 minggu. Iya. Baru 1 minggu lek mentalnya ra cukup piye? Balik. Nanti kalau hasil psikotes lagi gimana? Ya, saling support ya.
Aku kira masalah ini bukan hanya kamu yang ngalamin, banyak kok. Banyakin istighfar, banyakin sholawat, insya Allah semua akan terlewati. Seru loh. Nanti kalau kamu udah bisa ngelewatin, kalau kamu udah bisa, ini ibaratkan ini adalah tangga ya. Kamu bisa meloncatin tangga ini, nanti kamu akan dapat ujian yang lain. Dan ketika kamu tahu di tangga ini kamu udah bisa melewati, kamu akan senyum sendiri. Ternyata aku bisa ya. Kamu tahu saya, Mbak? Siapa yang umurnya 21, 22 di sini? Saya 22. Lahir tahun 2003. Saya tahun 99, 98 ya. Saya tuh berangkat ke Hong Kong. Saya tuh lebih kecil dari kamu, waktu itu usia aku 18 tahun. Saya lulus sekolah, berangkat ke PT itu karena orang tua saya miskin. Ya memang waktu itu beban saya nggak terlalu banyak karena saya masih gadis ya. Waktu sekolah, saya itu bantuin bapak saya jualan pisang. Pakai mobil bak itu. Kenapa saya pintar nyetir mobil? Karena memang dari SMA saya udah bisa nyetir mobil. Mobil bak itu loh, mobil bak yang di belakangnya gerowong itu. Adik saya, kakaknya Mas Edi, rumah saya kan gunung, rumah saya di lereng Semeru di Jawa Timur. Waalaikumsalam, Vina. Nah, terus apa namanya, adik saya nomor 2 itu karena di gunung ya, jadi bapak dan ibu saya itu naikin pisang dari bawah lereng ke pinggir-pinggir jalan. Ada beberapa pekerja yang bantu di pinggir-pinggir jalan. Dari pinggir-pinggir jalan itu untuk bisa diangkut ke rumah, kan harus naikin mobil tuh. Adik saya nomor 2 naikin pisang itu ke mobil, naikin ke mobil. Saya yang nyetir. Kenapa saya nyetir? Nah, saya malu lah misalnya naikin pisang. Manggul-manggulin pisangnya saya malu lah. Saya naik mobil pun ininya saya tutup. Kenapa saya tomboy? Karena mungkin memang dibentuk dari awal sama bapak saya begitu. Aku pakai rok itu kayak banci sebenarnya. Kalau nggak tak biasain ya mungkin kayak banci beneran. Ini pun bapak yang suruh pakai rok biar nggak kebangetan gitu. Katanya, ya udah. Tapi pakai rok aku juga nggak bisa, family nggak bisa, Evan itu juga nggak bisa. Jadi kalau saya pacaran itu kan SMA musim masa-masa indahnya anak pacaran kan SMK kan lagi kamu ada punya cinta pertama itu suami cinta pertamamu bukan? Saya itu dulu suka sama cowok anak band sekolah, biasa lah ya kalau masa SMA suka sama anak band sekolah, pemain basket gitu kan. Anak ini pinter gitar dan saya suka sama dia. Suka. Zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada telepon, belum ada TikTok, belum ada Facebook. Kita surat-suratan, surat-suratnya itu kayak gini dimasukin dalam kamus gitu. Dan aku perempuan, aku nyuratin duluan loh bayangkan. Ngetek ya. Nyuratin kalau dia mungkin suatu hari dia nonton saya kayak gini mungkin dia GR juga. Dia gitaris di band sekolah, saya suka dia, tapi agamanya Kristen. Suatu hari cowok ini jadi pacar saya beneran. Beneran, aku aman karena bapak nggak main TikTok, dia nggak akan lihat. Jadi waktu itu saya berhasil pacaran sama dia. Dilalah si cowok itu tadi lihat aku jadi sopir truk, jadi sopir si mobil bak tadi, aku diputus ya. Bayangkan, gak kurang aja kan? Aku diputus karena katanya malu punya pacar sopir, kan kurang ajar. Ya kan? Nah, ingat ini ya, dalam hati saya waktu itu aku akan buktikan ke kamu suatu hari aku akan ada di kepalamu. Nah, jadi jangan sampai cowok ini lihat ya. Nanti kalau dia lihat, jadi dia dendam sama saya. Saya memang dendam sama dia. Nah, dia ganteng juga nggak terlalu ganteng sih, cuma karena kita di sekolah kan kelihatan keren gitu loh. Dia, aku diputusin itu karena alasannya apa? Karena dia malu saya jadi sopir truk. Waktu itu aku lagi gantiin bapak saya. Jadi kan pisang itu kan banyak. Pisang dimasukin mobil bak ini kan nggak cukup kalau dibawa ke Surabaya kan. Nah, dari mobil bak ini hanya dari kebun ke jalan, dari jalannya dari kebun tadi ke rumah. Dari rumah kan diturunin, ngambil lagi yang lain. Nah, kalau sudah cukup satu truk sama bapak saya itu dibawa ke Surabaya. Nah, waktu itu karena ya kita namanya satu keluarga, kita semua pekerja ya. Waktu itu saya bantu bapak saya nyopir si truk ini keluar dari desa saya, karena dari desa saya ke Surabaya bapak saya yang bawa mobil ini. Saya bantu Pak, ya memang kerjaannya kita itu, kerjanya keluarga saya itu gimana, namanya kita miskin di kampung ya. Kalau nggak mau kerja nggak makan, orang dipakai makan besok aja kita susah.
Nah, si cowok saya tadi itu tahu kalau saya nyopir truk lah, kalau diputus toh Cak. Nah, sejak saat itu makanya saya pakai ikat, kan ada tuh yang kayak kain kaos begini gitu kan, ada kan yang dipakai biasa orang sopir, alasannya biar nggak hitam. Malah alasannya saya malu, saya perempuan, saya harus nyopir truk, jadi saya tutupin itu setelah saya diputus sama si cowok tadi. Tapi dalam hati saya, buktikan nggak, kamu juga harus bisa lebih dari saya semuanya ya, yang pernah tersakiti sama laki-laki brengsek. Saya diputus gara-gara nyopir truk. Dalam hati saya berjanji suatu hari aku akan ada di atas kepalamu. Saya bilang. Besoknya namanya band sekolah itu kan ada vokalis, ada pianis, ada gitar. Aku macarin lagi temennya, Kristen juga. Tapi ya tutup biar dia nggak tahu juga. Ya. Aku pacaran sama dia 16 tahun. Sebelum aku nikah sama bapak, aku nikah besok, sekarang putus. Ya dia Kristen, dia suruh masuk Islam nggak mau. Aku disuruh masuk Kristen, bapak saya haji semua lah, aku kan dibelah kok. Ya nggak bisa toh, akhirnya kita putus, besoknya aku nikah sama bapak. Dan aku nikah sama bapak nggak pacaran, makanya suami itu random. Majikan juga random. Nah, waktu itu setelah saya punya tekad bahwa aku akan ada di atas kepala dia. Pulang dari Hongkong, aku pulang bawa mobil Innova. Tapi ya aneh, dia ternyata udah punya Fortuner, emang kaya dia. Jadi aku lewat di rumahnya, loh kok mobilnya Fortuner, dia keluar dia udah nikah. Kok mobilnya Fortuner, lah kan kurang ajar. Nah akhirnya dari situ, oh ini nggak bisa ini. Artinya saya nggak cukup hanya begini. Aku pulang dari Hongkong, aku beli mobil Innova walaupun kredit akan ada. Karena kan aku ingin membuktikan ke dia bahwa aku juga bisa kayak kamu gitu loh. Aku juga bisa hidup sama kamu. Kamu tau nggak? Waktu saya pacaran sama temennya lagi yang satunya yang aku bilang aku pacaran sama dia 16 tahun, anak ini kan penasaran. Jadi namanya cowok di kampung kan biasa lah ya, saling kadang-kadang gelut gitu kan. Mungkin kalau zamanmu enggak lah ya, di zaman yang usia saya, siapa yang usianya 40 lebih nggak ada ya. Zaman itu gelut antara si cowok yang tadi yang pacar saya diputus karena sopir truk sama cowok yang baru tadi gelut. Di sekolah itu coro-corornya rebutan gitu lah, rebutan aku gitu loh, coro-coro nih. Nah sama ibunya si cowok tadi dibilangin gini, kowe iki lho lo pacaran karo Wiwin, ayo enggak soge enggak, sakit tapi enggak kamu digituin. Sakit. Katanya aku cantik enggak, kaya enggak, sama ibunya. Coba. Ya aku yang nangis golong-golong kan. Dalam hatiku penano gue gitu. Akhirnya ya sudah, itu semua aku tetap disuruh milih, kamu milih saya kerja gitu. Aku milih yang cowok yang baru lah, orang dia nggak ngehina aku kok. Yang ngehina aku yang dia kok. Akhirnya aku tetap sama yang ini. Nah, sampai suatu ketika saya karena saya pernah digituin, ayo enggak suka enggak lah. Saya suatu ketika saya berhasil ngredit mobil. Nah, karena saya berhasil, orang kan nggak tahu kita tuh nyicil atau beli cash, orang nggak tahu, orang nggak tahu. Ya kan kamu tahu kamu hutang apa enggak, kamu nggak tahu kalau kita nggak ngomong. Akhirnya lokasinya di Bekasi, Irma. Kowe ngomong cerita sih. Nah sudah gitu, saya pulang bawa Innova. Anak itu memang kaya, lah ternyata dibawa Fortuner. Kalau lagi dong aku, ya sudah. Padahal aku udah kerja di Hongkong 14 tahun, cuma dapat mobil itu dong. Lah dia udah bisa punya Fortuner, udah punya lahan banyak mandi kontraktor ya. Akhirnya aku nggak cukup sampai di situ. Oh ini nggak bisa ini, berarti aku harus lebih giat lagi, harus lebih gigih lagi. Oh nggak bisa ini. Akhirnya aku ngomong sama ibu saya bahwa Bu doain aku akhirnya curhat begini, aku tuh sakit hati sama orang itu karena aku pernah dihina begini. Oh ibu saya makin marah. Oh anjir, biasa lah orang Jawa ya. Akhirnya ibu saya marah dan saya balik lagi ke Jakarta. Besoknya saya nikah sama, akhirnya besok si cowokku yang tadi ternyata dia juga udah nikah, kan kurang ajar. Aku di Hongkong 14 tahun, aku ditinggal cowok 2 nikah. Ganggu loh Dewi. Ini lagi seru. Cepetan lah. Sudah gitu, aku ditinggal yang satunya tadi udah nikah, dan yang cowok yang tadi nggak pilih tadi nikah juga, kan kurang ajar juga akhirnya. Aduh akhirnya. Nah terus ternyata dia udah nikah dan cerai. Namanya cinta ya, aku balik pacaran walaupun aku masih gadis, karena dia udah cerai, ini pacaran. Padahal dalam hati waktu itu aku ditinggalkan, ternyata dia cerai dalam hatiku, namanya lagi bucin ya. Oh ternyata dia
feelingku dia cerai itu dia masih cinta sama aku kan bodoh ya. Terus kita pacaran lagi dan dia Kristen, dia masih Kristen. Ternyata kata tetangga saya dia itu cerai karena si cowok ini dulu nikahnya Muslim tapi setelah nikah balik lagi Kristen gitu loh, dan istrinya nggak terima. Pokoknya intinya cerai mereka. Yang aku pikir dia masih cinta sama aku sehingga dia cerai. Nah makanya ini kamu juga harus laki-laki tuh ternyata nggak begitu. Mereka tuh akhirnya kalau butuh aja, kalau nggak butuh mereka nggak akan. Lucu ceritanya dia salah tunggu dicerai. Nah sudah gitu dia udah punya anak 2. Aku tuh masih pacaran sama dia dan aku tuh masih bucin loh, masih terlena gitu loh. Ternyata laki-laki yang memang sebrengsek gitu. Aku dia dibohongin ya. Namanya laki-laki kan pinter ngerayu ya. Ya namanya kita perempuan kan udah dirayu ya. Orang kalau sudah minta maaf, laki-laki kalau udah minta maaf kan kita seneng ya. Udah kita ya udah kita balik lagi pacar kayak dulu. Dan aku tuh udah rencana mau nikah loh. Ternyata kata ibuku si cowokku ini yang punya anak 2 tadi, dia itu juga punya pacar lain kata ibuku. Lah dia lebih percaya sama ibuku lah, sama ibuku tuh sampai difotoin rumah ceweknya waktu dia di situ main ke situ gitu, masih difotoin. Udah ada handphone waktu itu tahun 2014 udah ada handphone, udah ibuku udah tak kasih handphone itu, ibuku udah tak bikinin rumah, udah punya motor, udah punya handphone. Karena aku di Hongkong lama, aku udah 14 tahun loh. Nah terus itu ibuku udah lumayan enak lah hidupnya di bapak ibu saya. Ya tetap masih jualan pisang tapi lumayan udah punya rumah permanen, udah punya kebun. Jadi pisang ini pun ngambil di kebun sendiri, bukan di kebun orang. Kalau zaman saya itu kebun di kebun orang kan, kita buruh ngerti buruh nggak sih? Kita buruh sama orang. Kalau waktu aku udah pulang dari Hongkong itu alhamdulillah, makanya aku doain semua nanti bisa ngangkat derajat keluarganya. Ibu saya udah lumayan, udah punya kebun sendiri, udah punya apa sendiri gitu. Nah difotoin itu loh, anaknya lagi di rumahnya si Pati namanya si Roy itu, difotoin. Aku hanya marah. Besoknya aku nyari bapak itu temanku, bapak itu bukan pacarku, temanku, teman main kayak kalian gini. Aku nyari dia, Mas aku di Jakarta lo ketemuan yuk. Aku bilang gitu. Memang aku rada ketek orangnya. Kalau kamu nggak ketek kamu nggak dapat. Nah akhirnya bapak bilang, kamu di mana? Kata dia, aku di Cipayung di Jakarta Timur. Tahu Cipayung kan? Aku di Jakarta Timur, aku di Cipayung. Aku bilang, ya udah ketemu di mana? Di Taman Mini kata dia. Ya udah ketemu, aku pulang kerja. Aku kerja kalau sendiri gini. Aku pulang kerja, aku nemuin bapak. Nah, waktu bapak masih mahasiswa waktu itu, kan kita temenan lama ya. Waktu bapak masih mahasiswa, masih kuliah itu jelek. Bapak itu hitam kurus mungkin karena belum punya duit kali ya, zaman mahasiswa itu jelek, hitam kurus gitu. Rambutnya itu nggak keurus keriting gitu. Terus waktu ketemu aku yang waktu aku cari itu, kenapa aku nyari bapak? Aku nggak punya teman di Jakarta, nggak punya teman, satu-satunya orang yang aku kenal itu dia. Karena aku tinggal di Hongkong lama. Sudah gitu, lo kok lumayan, maksud aku badannya udah agak gede gitu walaupun pendek gitu kan. Bapak tinggi lah, aku bilang bapak tinggi ya bohong lah. Tapi badannya udah lumayan gede gitu. Waktu itu kan kecil gitu ya. Terus aku bilang, aku udah punya mobil, aku udah punya kerjaan gitu. Maksud aku dari sini udah lumayan, kerjanya udah maton gitu. Tahu maton nggak sih? Banyak kerja aku udah punya kerjaan, waktu itu aku udah bawa mobil. Ya itu Innova yang aku pamerin ke mantan cowok. Walaupun itu nyicil, aku udah bawa lah. Bapak itu naik angkot. Bapak itu nemuin aku naik angkot dalam hatiku. Ya Allah, harga diriku tak tahu di mana, masa aku minjam cowok yang naik angkot. Tapi karena sakit hati ditinggal selingkuh si cowokku tadi, makanya kadang-kadang sakit hati itu juga ada hikmahnya. Ditinggal tadi, sudahlah, yang penting ono sing gelem karo aku gitu. Maksudnya yang penting ada yang mau nikah sama saya gitu. Aku tuh nggak peduli dia tuh siapa, yang penting bukan duda, karena saya gadis ya, aku nggak mau nikah sama yang sudah pernah menikah. Aku kan buktiin ke si cowokku tadi kalau aku tuh juga ada yang mau gitu, maksudnya sih. Iya. Akhirnya bapak itu juga lumayan kurang ajar juga ya. Dia tuh tiba-tiba seminggu kemudian itu bilang sama Oma ya. Bu, Awin mau saya bawa ke Lampung. Ya jangan Prapto, kamu itu gimana sih Awin kan perempuan? Buat apa kata dia? Keluarga saya mau ketemu sama Awin. Ya keluargaku suruh kesini, Oma kan cerewet. Iya. Oma kan judes gitu orangnya. Oma itu nggak ada orang lebih judes dari Oma. Pokoknya orang paling judes di dunia ya dia. Biarin dia lihat
memang orang ada yang deketin aku tuh gak ada yang berani. Memnet itu jadi berantemin loh kan, memnet itu gitu kan ya. Memnet itu deketin saja dimarahin loh, kamu tau nggak? Dikira memnet itu suka sama aku gitu kali ya, masa aku suka sama dia lah ya, bener. Oh itu memang gitu. Akhirnya dimarahin tuh si Pak Prapto tuh dimarahin. Ya, akhirnya namanya Prapto juga error juga orangnya kan. Orang tuanya disuruh datang beneran. Aku di situ ditanyain, udahlah kita nikah aja besok. Ya, ngapain nikah? Aku bilang, ya udah nikah aja daripada kita gini. Nggak mau lah. Kenapa kamu nggak mau sama saya, kata dia. Aku punya tato, nanti keluargamu nggak suka. Tatoku banyak. Tatoku banyak, aku takut keluargamu nggak suka. Aku bilang, ya kan? Yang nikah saya, bukan keluarga saya. Dia bilang gitu. Ya, tapi kamu tanya dulu, boleh nggak nikah sama saya? Aku punya tato. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang nikah saya bukan keluarga saya, kata dia. Seru kan? Beneran Mas, aku bilang, ya bener, ya udah. Akhirnya mau, gak pacaran, bayangin aku nikah sama dia tuh gak pacaran. Tak pikir dia tuh baik, tak pikir dia tuh kan kelihatannya sabar ya. Kamu kan lihat bapak pernah marah gak sih? Kelihatannya sabar, kelihatannya kalem gitu. Itu nggak begitu loh orang itu. Tanya lah. Orang itu kalau marah nakutin lo, tanya misalnya tanya lo saya ikut itu lo udah. Aku pikir dia itu ya baik beneran, ya memang baik sih, tapi galak gitu. Baru tahu itu. Nah jadi itu siapa? Nama siapa? Susan. Ya Susan ya. Jadi nggak semua apa yang kamu terima sekarang itu adalah penderitaan. Bayangkan saya dulu diputus pacar gara-gara sopir truk, dihina ayu ora sugih ora. Kamu nggak ada yang hina kamu gitu, coba. Dihina halal oleh anak Pak Kardium, besok paling yang nggak leles cengkeh, ngerti leles nggak? Nah, ya yang orang Jawa ya leles itu, leles, mulung, leles cengkeh kamu tahu kan? Di tempat saya itu perkebunannya cengkeh, halal oleh anak Pak Kardium itu paling udah besok gede leles cengkeh. Bayangkan lo rati apa ya? Dilokno leles cengkeh, dilokno ayu ora sugih ora, dilokno pas semua. Bahkan pernah dibilangin apa? Rumah saya itu kalau mau maling nggak usah buka pintu karena bolong semua. Gede kalau ininya itu bambu, gede apa bambu. Bambunya itu bolong, di bawahnya itu bolong. Jadi kalau kan biasa dipakai robotin ayam. Katanya kalau mau main di rumah saya itu apa namanya? Mau maling di rumah saya nggak usah lewat pintu, lewat drobos saja. Lagi mau dimaling juga orang nggak punya apa-apa. Pernah ya nonton TV di rumah Pak D saya sendiri almarhum, itu kita diusir pernah. Nonton TV zaman dulu ada yang Elias Pikal itu tinju, bapak saya suka tinju. Mau nonton tinju di rumah Pak D saya loh, bayangkan diusir, bukan diusir sih, kordenya ditutup, pintanya ditutup, lampu dimatiin. Artinya kan kita nggak boleh masuk. Coba sakit hati nggak? Dan saya lihat, saya makanya sumpah dalam hati saya gajian pertama buat ngebeli TV bapak saya. Bapak saya suka main bola, ada bola kan zaman dulu tuh ya sombong juga ya itu orang Pak di saya itu. TV-nya tuh hitam putih, jangan kan TV Android kayak sekarang hitam putih terus TV-nya nggak boleh ditonton orang. Karena apa? Bukan karena nggak, karena miskinnya kita, mereka itu takut kalau kita minta gitu. Kita gimana sih orang miskin kalau main ke rumah orang kaya kan kita dikira mau ngotorin rumahnya atau apa gitu kan. Memang ya dia lumayan ada waktu itu. Dan bapak saya miskin, benar-benar miskin. Mau main nonton bola itu loh nggak boleh, Santi, beneran. Nah dari di situ, jadi saya punya motivasi bahwa saya harus bisa ngebeli TV bapak saya, bisa ngebeli bapak saya. Artinya, yang kamu derita sekarang ini kamu nggak ngalamin sendiri. Nah sekarang saya bisa seru menceritakan begini karena saya sudah melewati. Nanti kalau kamu sudah bisa melewati itu, kamu akan seru nyeritain ke anakmu. Tahu nggak Le? Dek ya mungkin orang Jakarta ya, nggak ngerti ya orang Jakarta maunya gimana. Tahu nggak, dulu itu mamamu tuh begini loh. Tahu nggak, di PT itu saya ketemu Lose Eagle, Lose Dedek. Kalau ketemu mereka itu asal lambung mama tuh main. Lose Dedek itu cerewetnya nyinyirnya, Masya Allah. Kamu akan menceritakan hal-hal kayak begitu. Seperti saya sekarang. Saya sekarang cerita seru karena saya sudah bisa melewati. Saya dulu di PT, mana ada PT kayak sekarang. Kamu bisa ketemu saya langsung sama yang punya gitu ya. Dulu tuh ketemu stafnya kayak ketemu dewa, ngerti nggak? Ada yang X nggak di sini? Ada yang pernah hidup di PT lain nggak? Zaman tahun 98 ya, mungkin Lose Dedek juga ngalamin ya.
ribuan orang dalam satu tempat, saya itu tidur di depan toilet saking nggak ada tempat. Lah saat kalian tuh sekarang enak-enaknya orang kok, beneran seragaman, zaman dulu yo baju seadanya, beneran. Makan itu kamu sekarang makan di zaman dulu tuh sego nasi ya, namanya suka bote, ngerti nggak? Beras jatah itu loh yang dikasih ke kita. Kamu sekarang nasimu apa ya, saya makan apa? Kamu tadi masak sop buncis sama apa tadi? Kol, aku juga makan itu. Paling kita ditambahin ikan goreng atau apa. Kali kamu makan tempe, aku juga makan tempe. Memang kamu makan tempe, aku makan emas kan enggak? Ya, zaman dulu nggak begitu mbak, namanya PT. Zaman sekarang tuh apa sih enak-enaknya kalian pasti. Jadi harapan saya, jangan merasa paling menderita sendiri. Kamu nggak sendiri. Kamu ada siapa namanya? Lina, support kamu. Iya di Belanda yang susah, aku pernah lihat persis. Lili. Oh iya. Ada Lili support kamu, ada teman-teman yang lain support. Jadi maksud saya di sini tuh kan kamu nggak menderita sendiri. Kamu di sini punya teman-teman yang nasibnya bersama. Kamu belum mengerti cerita yang anak sebelah sana itu yang siapa itu namanya? Yang baru pindah dari Hongkong sebelahnya Fitri. Aku lupa namanya juga. Ya Dek, belum tahu kamu masalahnya di apa, belum tahu masalahnya di belakangnya adik ini apa. Jadi kita, ya sudahlah, ya kamu nangis itu boleh, nangis itu nggak salah. Saya juga sering nangis kok. Aku kemarin habis lihat si Lili juga, ya Allah. Tapi anak ini luar biasa. Yang aku takutin cuma dia bucinnya hilang. Ya. San, jadi semangat, kamu di sini nggak sendiri. Kamu punya masa depan yang masih panjang, kamu masih muda, anakmu masih kecil, artinya masih harus kamu perjuangkan. Suatu hari kamu akan ketawa-tawa nyeritain masalah ini kayak saya nyeritain sekarang. Dan kamu harus bisa lebih dari saya, harus bisa lebih dari Losa Didik, harus bisa lebih dari Miss Reva, harus bisa lebih dari kita. Kayak aku tadi loh Jania, aku harus ada di atas kepala. Kalau kamu sudah begitu, artinya saya berhasil. Artinya Losa Didik berhasil semuanya, tidak hanya kamu. Ya, dan harus bisa di atas kepala kita. Artinya kamu sudah harus bisa melebihin kita. Pulang dari Taiwan nanti buktikan bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa. Beli tuh mulut suamimu. Mantan ya? Sudah lama. Sudah lama. Masih ingat rasanya nggak? Sudah lama. Aku yang ketahui sudah lama, yang aku tanya masih ingat rasanya nggak? Oh enggak. Itu amnesia rasanya. Sudah lama tuh sudah berapa tahun? 9 tahun? Hah? Hah? Jadi pas hamil, nggak hamil udah lah. Udah lahir kamu ditinggalin? Nggak dipanggil lagi. Hei, kamu kok sibuk? Biar dia ngomong sendiri. Ya udah diem, biar dia menjelaskan. Kenapa kamu sekarang masih sedih? Ini kan kamu masih ingat rasanya. Terus setelah itu kamu pacaran lagi nggak? Kenapa? Ya, nyari ini anak. Bilang sama dia juga ada yang mau sama saya selain kamu gitu loh. Udah nggak pernah. Hah? Nggak pernah bilang dia pernah. Lah kemana dia? Pergi gitu aja, mati paling. Amin ya Allah. Kamu nangis inget mantan suamimu? Bapak sama anak. Oh, yakin bahas malah suami kok ingat bapak. Kenalan pora. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi anyway itu adalah bagian dari perjalanan kita. Nangis boleh kok. Nangis itu nggak salah. Ya karena perempuan kalau nggak nangis lucu nggak sih? Gue tahu nangis Robit. Malah kapan? Kapan itu? 2021. Kayak mau sopet nangis kamu? Nangis di mana? Gak ada air mata dia mem. Lah kamu sedih kayak gini loh. Kamu sedih aja gitu loh. Kamu yakin bisa nangis? Yakin? Kamu terakhir nangis kapan? 2021 itu. La ilaha illallah Fit. Udah 4 tahun. Nggak pernah nangis lagi. Udah 4 tahun yang lalu kamu gak pernah nangis. Kamu masih tahu caranya menangis nggak?
nangis lagi. Nangisku terencanakan gak sih? Piye to Pi, tuh iki menungso wis Hah? Kamu gak bisa direncanakan gitu, aku bisa mau nangis lagi. Gak bisa. Apa yang bikin kamu nangis? Ya karena pas bapak meninggal tuh kita nggak ada di situ. Itu tahunya pas dikabarin tuh Jangan-jangan. pas dikabarin tuh kita kan lagi di Malang kerja. Nah pas nyampe rumah Itu 2021. ya pas nyampe Covid ya? bapak itu Ya, Covid. Masa bapak Covid. nggak sakit, sehat, bapak tuh sehat. Pulang sholat asar, bapak jatuh atau gimana kata saudara. Oh, jatuh. Kamu Kok saya ini juga lah. Dia telepon Bibi, Mengekspresikan. kamu yang sabar ya katanya. Emang kenapa? Bapak di rumah sakit. Taunya kata saudara yang lain bapak meninggal. Tuh, San. Jadi manusia itu kan punya cerita sendiri-sendiri ya. Fitri punya penderitaannya sendiri, kamu sama, Willy sama, dan yang lain saya kira sama. Jadi nggak apa-apa menangis selagi itu bisa meringankan beban kamu. Tapi harapan saya jangan larut. Ya, saya lo sejujurnya juga sering nangis. Mbok kira ini error kayak gak tau nangis loh. Loh, dia ini kalau nggak nangis itu ya hanya karena nutupi kesedihan dia. Lo sedih ini ekstrim loh. Saya nggak ngerti lo sedih ini terlalu baik apa terlalu bodoh. Siapa yang ngomong? Oh belum tayang sih. Nanti kamu lihat tonton. Aku tuh heran sama dia. Ya makanya jangan sampai ngalamin apa yang lo alamin. Kita tularkan, kita bagikan cerita ini, kalian jangan sampai ngalamin apa yang dialami lo. Lo itu kerja di Hongkong bikin rumahnya bagus ya ditempatin selingkuhan suaminya. Dan sama dia boleh. Menurutmu ini terlalu baik apa terlalu buruk? Boleh. Jawab. Boleh. bilang boleh. Boleh, orang masalah. Lah kan? Kok iso gitu loh, kok iso gitu loh. Lah aku tak mekek. Ya. Lah ngapain sama orang-orang? Ya sama orang-orangnya ya. Nah, iya. Dibawain bulldozer ya toh. Lah dibiarin sampai sekarang. Lah aku tak gusur kok. Iya nggak? Kalau kamu coba, kamu nggak pamit kan namanya nggak ada. Lah ini ada. Temen ini terus. Gak usah ntar mati sendiri. Kesuwen ya. Aku nggak mau kasus. Kalau si Susanti kan nggak tahu karena memang hilang orangnya. Lah kalau ini ada. Coba parahin di kue dia. Ada orangnya ada mau balas dendam pun siap. Kenapa dibiarin? Ini saking ae. Ya, jadi harapan saya siapapun Susan ya, siapapun kalian. Oh, kayaknya Belaka pernah ngalamin ini. Ya, harapan saya kalian di sini baik-baik. Gunanya tempat ini untuk agar bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Banyak sholawat, banyak istighfar kalau kalian muslim. Jangan pernah meremehkan doa. Koyone sing biasa harus dijunjung kancane ini. Yuk. Kamu pelongan-pelongan lah. Enggak salah, Mem. Coba nanti lihat dia kalau mau video call sama siapa. Kalau video callnya 10 menit, 15 menit maksimal suami sendiri. Iya. Kalau di atas setengah jam, 1 jam ya yakin bojone Lilis lah. Oh, Lilis kepikiran Mem, bayang Mem. Rumah Lilis ini Mem. Orang-orang elong nggak apa-apa yang penting. Ya, jadi harapan saya kalian di sini baik-baik, saling support antar teman. Lo sedede itu bisa menjadi guru, bisa menjadi teman, ya, bisa menjadi ibu dan bisa menjadi majikan dalam waktu yang sama. Jadi ya harus sopan. Jika memang kalian punya sesuatu yang ingin diceritakan nggak apa-apa. Kalau kamu nggak percaya sama lo sedede, kamu boleh ceritakan ke saya. Saya itu ceritanya cuma sama bapak. Saya itu di sini nggak punya teman. Saya tuh lebih enak cerita sama bapak. Kalau mau curhat itu saya lebih enak curhat sama bapak, karena rahasiamu terjaga. Kalau mau curhat memang mending curhat sama suami tangga.
Kenapa rahasiamu bisa terjaga? Nah dia dengerin aja enggak? Ya. Saya mana sih anaknya? Oh iya, oh, apa sih? Kamu tanyain lagi ya lupa dia. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi harapan saya saling support di sini, saling bergandeng tangan. Di sini kamu nggak punya siapa-siapa. Jangan merasa paling menderita sendiri karena temanmu juga punya penderitaan yang lain dan bentuknya berbeda. Jadi artinya kita ada di sini, kamu ada di sini itu bukan tanpa sengaja. Kamu sudah diarahkan oleh Tuhan. Mungkin nggak tahu kita punya benang merah apa sehingga kita ketemu sekarang. Jadi tidak ada yang tidak punya maksud di dunia ini. Semua punya maksud. Apapun yang terjadi sama kita itu ada maksud. Nikmatin, ya, jalani dengan ikhlas, ambil hikmahnya. Jangan pernah merasa kamu sendiri. Kamu di sini ada saya, ada Lose, ada Miss Reva, dan ada teman-teman kamu semua. Saya support. Saya itu gak hanya support biaya, tapi saya juga support secara mental, secara apapun. Saya di sini untuk kalian butuhkan. Lose Dede di sini untuk kalian butuhkan. Bahkan saya nggak mampu kalau saya sendiri. Lose Dede nggak mampu kalau sendiri. Makanya kita selalu menghadirkan ustadz, menghadirkan mengadakan acara-acara rohani. Kenapa? Karena kalau mental kita nggak kuat, fisik kita tidak akan kuat. Artinya kalian memang harus dikuatkan secara mental selain secara fisik. Artinya kalian juga harus belajar bahwa bagaimana caranya untuk bisa membahagiakan diri secara jasmani dan rohani. Harus bahagia. Di sini harus bahagia. Kalau kamu nggak di sini nggak bahagia, kalau kamu di sini nggak senang, kalau kamu di sini nggak nyaman, lebih baik siapkan diri dulu sampai kamu bisa beradaptasi sehingga kamu nyaman. Karena pelajaran apapun yang dikasih Lose Dede tidak akan pernah bisa masuk ke otak kita, tidak akan bisa masuk ke hati kita jika kalian tidak nyaman. Maka kita selalu merubah-rubah metode pembelajaran dengan bikin drama-drama pendek, dengan bikin praktek-praktek antara majikan dan pekerjanya. Itu hanya untuk memantik otak kita agar kita bisa ingat. Dan kenapa saya videokan? Suatu hari agar jadi kenangan untuk kalian. Oh ternyata aku dulu sejelek ini ya kalau itu oh ternyata aku dulu culun gini ya. Nanti kalau sudah di Taiwan dengan rok mini, dengan heel yang segini, kamu kembali nonton YouTube kita, ya Allah ternyata aku biar kayak gini ya. Dan kamu akan ngerasa malu dengan apa yang kamu pernah alami dulu, maka kamu akan malu dengan pakaian yang waktu itu kamu anggap artis. Dan kamu akan kembali lagi ke track, oh aku ternyata enggak begitu, ternyata ada begini, apa yang saya lakukan ternyata salah. Rambut sudah pirang 3, satu ungu, satu pink, satu hijau, heelnya segini, udah lupa sama rencana awal yang ingin nyekolahin anaknya. Ya, begitu kembali nonton YouTube kita, oh ternyata dulu cita-cita saya ini. Akhirnya kamu sadar. Kok ada film Indonesia loh. Ya, gitu ya. Kenapa saya videoin? Karena biar bisa jadi kenangan. Kalau memang mau cari duit piro sih sing tekan YouTube itu berapa? Kalau memang ingin promosi iya. Saya ingin ngasih tahu orang-orang di luar sana bahwa LPK itu tidak semengerikan yang mereka duga. Disekap, ditahan, digadai kemerdekaannya. Wes, opo. Yang penting di dunia ini duit, titik. Gitu ya? Cari duitnya banyak. Oke? Ada apa-apa kasih tahu kita. Apapun yang terjadi kita siap. Ya? Paham ya, Sa? Semangat, jangan terlalu lama terpuruk. Jangan selalu nunduk. Sekali-kali kita harus ngangkat dagu tinggi-tinggi, busungkan dada, angkat pundakmu tinggi-tinggi. Sampaikan ke orang di luar sana, iki saya Prigel. Ini loh saya orang Indonesia yang berprestasi. Ini loh saya orang Indonesia yang profesional, yang kompeten. Ini saya anak Prigel, saya sudah dididik, saya sudah dilatih, dan saya bisa mengangkat kepala saya tinggi-tinggi, bisa menghadapi masa depan yang lebih cerah. Gitu. Anak Prigel itu kudu gitu. Gak nangis. Sekali-kali nunduk boleh. Sekali-kali nangis boleh, tapi jangan lama-lama. Ya, segera bangkit, benerin masa depanmu. Masa depanmu gak terlalu berharga, masa depan anakmu. Paham ya? Jangan sampai anak kita ngalamin apa yang kita alami sekarang. Anak kita harus hidup lebih baik dari kehidupan kita yang sekarang. Gitu ya? Oke? Semangat semuanya, istirahat, makan siang. Yuk.